Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya pengen bahas sesuatu yang dari dulu pengen saya bahas tapi bukan overlord, yaitu mitos. Disclaimer dulu, saya bukanlah orang yang paling paham tentang Cthulhu mitos dan H.P. Lovecraft. Tapi saya adalah orang yang tertarik untuk membahas tentang makhluk-makhluk ciptaan dia yang sering dijadikan referensi dalam anime, sehingga jangan mengharapkan pembahasan yang mendalam dan mendetail tentang segala makhluk H.P. Lovecraft, karena saya bukan orang yang tepat untuk membahas hal tersebut. Topik saya pada pembahasan kali ini adalah Shub-Niggurath. Seperti yang saya bilang tadi, saya nggak bakal bahas tuntas tentang apa itu Shub-Niggurath dalam universe yang H.P. Lovecraft buat. Tapi lebih ke pendekatan referensi yang digunakan dalam anime, dan anime yang saya maksud sudah jelas adalah Overlord. Dalam Overlord, kita sudah diperlihatkan dengan jelas seperti apa bentuk dari sihir Shub-Niggurath. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa Ain senang ketika berhasil memanggil banyak Dark Yang? Dari mana asal nama Dark Yang dan Shub-Niggurath? Dan kenapa suaranya seperti anak kambing? Dalam Overlord, Shub-Niggurath dikelompokkan sebagai super tier magic dengan nama Iya Shub-Niggurath. Sihir ini memiliki kemampuan untuk memanggil monster bernama Dark Yang tidak memiliki kemampuan khusus selain level mereka yang tinggi yaitu 90 dan tubuhnya yang tangguh. Ain diketahui menggunakan skill ini sebanyak 2 kali, yaitu ketika arc perang di akhir season 3 Overlord dan di light novel Overlord bonus volume saat Satoru melawan Elder Coffin Dragonlord. Apa yang membuat Ain sangat senang ketika berhasil memanggil 5 Dark Yang sekaligus? Karena seperti yang dia bilang, itu adalah pertama kalinya ada orang yang berhasil memanggil 5 Dark Yang secara bersamaan. Yang mana mungkin saja ketika masih berada di dalam game Yggdrasil, mengumpulkan banyak pengorbanan untuk memanggil 5 Dark Yang sekaligus adalah hal yang sulit. Nama Iya Shub-Niggurath sendiri berarti Praise or Hail Shub-Niggurath, yang kalau di Indonesia kan berarti pujian atau sambutan untukmu Shub-Niggurath. Namun ada juga yang mengatakan kalau Iya Shub-Niggurath berarti I hunger and desire you Shub-Niggurath, yang berarti aku lapar dan mengharapkan dirimu Shub-Niggurath. Ada sebuah website yang menjelaskan asal-usul nama Shub-Niggurath. Mereka menjelaskan kalau nama Shub-Niggurath merupakan perpaduan dari bahasa Arab dan bahasa Latin. Kata Shub dalam bahasa Arab ditulis sebagai Shab yang berarti pria muda atau young man. Dan Niggurath merupakan bahasa Latin dari nigritis yang berarti blackness atau kegelapan. Sehingga kalau kita hubungkan kedua kata itu merujuk pada kata Dark Yang. Selain itu juga, ada yang menjelaskan kalau nama Shub-Niggurath terinspirasi dari salah satu karya Lord Dunsany yang menggunakan nama Sheol Nugannoth. Kalau dalam Overlord, setiap kali Ain hendak menggunakan super tier magic Iya Shub-Niggurath, dia selalu mengucapkan kata penghargaan untuk rahmat kegelapan. Kata-kata ini adalah referensi dari cult atau aliran kepercayaan yang menyembah Shub-Niggurath sebagai dewa mereka. Karena Shub-Niggurath diperlakukan sebagai dewa, makanya mantra yang Ain sebutkan terdengar seperti kata-kata pujian bagi para dewa. Lalu alasan kenapa super tier magic Iya Shub-Niggurath memiliki 2 step, yaitu step pertama adalah instant kill dan step kedua adalah kemunculan Dark Yang. Karena pada referensi aslinya, untuk memanggil Dark Yang memang harus melalui semacam ritual pemanggilan yang membutuhkan pengorbanan. Kalau dalam referensi aslinya, pemanggilan Dark Yang harus dilakukan di dalam hutan yang lebat di tengah malam yang mana cahaya bulan pun tak dapat masuk ke sana. Dan pengorbanan pun harus dilakukan di atas altar batu. Setelah step pertama selesai, Ain pun mengucapkan kalimat, ketika seseorang membuat persembahan kepada Dewi, dia akan membalasnya dengan mengirimkan anak-anaknya. Seperti yang saya katakan tadi, kalimat ini adalah referensi ke ritual pemanggilan Shub-Niggurath, yang mana kata Dewi di sini merujuk kepada sosok Shub-Niggurath dan anak-anak yang dikirimkan adalah Dark Yang. Kalau dalam referensi asli, setelah Shub-Niggurath menerima persembahan dari para pengikutnya, dia pun membalas panggilan dari pengikutnya itu dengan mengirimkan Dark Yang untuk bertugas menghabisi orang-orang yang tidak mempercayai Shub-Niggurath dan menyebarkan ajaran ibunya. Kalau kita kaitkan dengan Overlord, Ain di sini digambarkan sebagai penyembah Shub-Niggurath dan orang-orang yang ingin dia serang dengan sihir ini adalah golongan makhluk yang tidak mempercayai Shub-Niggurath. Kita lanjut ke Dark Yang. Di dalam novel, detik-detik kemunculan Dark Yang diceritakan sebagai sebuah pohon yang muncul dari cairan hitam yang tumbuh ke atas. Lalu kemudian dari pohon itu muncul banyak tentakel dan diikuti dengan suara kambing. Kata-kata pohon di sini bukanlah tanpa alasan. Dalam referensi aslinya, Dark Yang sering dideskripsikan sebagai pohon yang berwarna hitam pekat dikarenakan tinggi dan siluet dirinya yang secara sekilas terlihat seperti pohon tinggi dengan tentakelnya yang terlihat seperti ranting pohon.
Sedangkan untuk suara kambing yang dia keluarkan, itu berdasarkan referensi dari nama Shub Niggurath yang ditulis oleh H.P. Lovecraft sebagai Black God of the Woods with a Thousand Young, atau kambing hitam pepohonan dengan ribuan yang. Yang di sini merujuk kepada anak-anaknya yang disebut Dark Yang tadi. Untuk ilustrasi Dark Yang di versi anime Overlord bisa dibilang sebagai ilustrasi yang cukup mirip dengan versi aslinya. Mulai dari tubuh yang tinggi, warna yang hitam, tentakel di atas kepala, kaki yang lebih pendek daripada tubuhnya, dan mulut yang menonjol dengan gigi yang terlihat jelas. Selain dalam Overlord, Shub Niggurath juga muncul dalam beberapa karya lain seperti game FPS jadul Quake, Persona 2, dan South Park. Kalau di dalam Quake, Shub Niggurath digambarkan sebagai last boss yang terdapat di dalam ruangan bernama Shub Niggurath Pit, dan Shub Niggurath disebut sebagai Hellmother karena merupakan makhluk yang bertanggung jawab terhadap lahirnya semua monster di dalam game Quake. Kalau di Persona 2, Shub Niggurath digambarkan sebagai monster yang secara visual seperti cumi-cumi yang terbang. Dan terakhir adalah game South Park yang bisa dibilang sebagai referensi paling mendekati dengan Shub Niggurath original. Karena dalam game itu terdapat semacam aliran sesat yang melakukan pengorbanan manusia untuk memanggil Shub Niggurath. So, mungkin itu saja secuil informasi tentang Shub Niggurath. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam, lebih detail, kalian bisa buka langsung melalui link yang saya cantumkan di deskripsi. Dan semua referensi pembahasan saya berdasarkan link yang saya cantumkan itu. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.